Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GX Matic tahun 2018. Ini yang sudah new model ya. Oke, nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita lihat dari tampilan fisik luar ya. Yang paling mudah itu adalah dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Dia kalau posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di shock breakernya bermasalah, atau bisa jadi di pairnya yang bermasalah. Nah, terus habis itu untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Ini nut ini adalah batasan antara parts dari body mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, kita coba cek sekeliling mobil, pastikan bahwa nutnya itu jaraknya presisi antara kiri dan kanan, semuanya sama. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia pantulan objek atau benda-benda di seputar mobil, dia masih memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Nah, kita cek secara keseluruhan bagian mobil, kita cek baik kaca, lampu, semua bagian, ban, velg. Nah, ini kebetulan velgnya sudah diganti dengan yang aftermarket, yang warnanya warna agak gelap ya, abu-abu gelap, tapi masih oke sih. Jadi malah menambah kesan mobilnya itu kelihatan gagah ya. Oke. Nah, jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian yang ada pada mobil semuanya. Nah, oke. Kita cek, kita kelilingin mobil seperti itu. Nah, secara keseluruhan pastikan bahwa kondisi dari luar itu oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi sudah oke. Nah, berikutnya kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk masuk ke dalam ini kuncinya dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi coba kita buka mobil ya. Nah, oke, mobil kita buka. Nah, coba kita masuk dan periksa bagian dalam. Nah, di sini juga bisa dia buka pintunya. Ada tombol ya. Jadi kunci dipegang, kita pencet untuk buka. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong jok. Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan, kita periksa bagian tersebut aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi dashboard. Pastikan bahwa kondisi dashboard, instrumen dan lain-lainnya itu kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga itu plafon. Nah, jadi plafon kita perhatikan juga kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga kondisi jok juga perlu kita perhatikan masih oke atau tidak. Nah, ini dia joknya dilapisin ya, ini sarung ya, sarung semi kulit. Jadi yang aslinya masih ada di dalam. Nah, ini juga kondisi juga masih oke, sarung joknya seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya kita periksa di bagian ini mesin. Jadi mesin kita buka, kita periksa di bagian atas, di bagian bawah. Pastikan dia tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu kita periksa juga di kaki-kakinya, kita ngolong. Pastikan bahwa kaki-kakinya itu aman, tidak ada rembesan. Terus habis itu juga tidak ada keropos atau karat di mobil. Nah, terus habis itu berikutnya juga level oli, kondisi oli, terus kondisi radiator coolant sama level radiator coolant.
Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman, oke. Nah, berikutnya baru kita nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry ya, jadi kunci bisa kita kantongin aja, lebih enak jadinya. Oke. Nah, ini buat tombol start stop engine buttonnya. Sekarang kita injak pedal rem, kita pencet ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita periksa dia nyalanya itu jreng atau tidak. Pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau di dinamo starternya bermasalah, atau bisa mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dia nyalanya tersendat. Nah, terus habis itu untuk mesin getaran mesin itu juga perlu kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk pun juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu halus, tidak bergetar secara berlebihan. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah. Bisa jadi di ini mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, oke. Kita cek sudah aman, oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya, kita ke depan. Nah, ini buat buka kap mesin di sini. Ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ini ada laci penyimpanan tertutup ya, oke, yang kecil. Nah, di sini buat buat mengaktifkan sensor parkir belakang. Seperti itu, oke. Nah, terus habis itu di sini buat ini bensin ya. Jadi buat buka tangki pengisian bensin. Nah, terus di Suzuki R3 GX ini dia sudah dilengkapi dengan ini. Jadi ini buat pengatur ketinggian bangku, selain ini buat reclining ya, sama buat pengaturan maju mundur supir, jok supir. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Penting nih kita periksa, karena sebagian besar orang yang beli mobil akan berada di dalam. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, bahan fabric. Ini ada lapisan wood panel. Nah, terus habis itu dia juga di Suzuki R3 ini dia sudah dilengkapi spionnya elektrik dan sudah retract. Nah, kita coba ya, kita periksa dulu. Nah, di sini ini retractnya ya. Nah, retract. Nah, kondisi retract juga masih oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, oke. Nah, di sini buat pengaturan central lock. Oh, ini buat mati nyalakan power window. Nah, di sini power window di keempat sisinya. Oke. Nah, terus yang penting juga kita periksa itu adalah di sealer pintu. Pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia bahannya itu seperti karet. Jadi kalau dipencet kuku itu kerasa dia seperti karet, bukan keras. Nah, pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Karena apa? Kalau sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada besar kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, oke. Sekarang kita periksa di ini ya, kita periksa mesin. Nah, oke, kita buka mesin. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau tidak salah dia sama persis dengan mesin Suzuki Baleno yang hatchback. Terus sama dengan Suzuki S-Cross ya, 1500 cc juga. Nah, sama ini juga XL7. Dia mesinnya sama, masih pakai mesinnya sama. Oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin itu masih bagus, yang pertama kali kita dengar ritme suara mesin. Pastikan bahwa mesinnya itu ritme suaranya halus, konstan, dia beraturan. Terus habis itu getarannya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah ini bisa kita perhatikan dari ini. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Kita pastikan bahwa sealer kondisinya aman. Nah, kita bisa periksa. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan kondisinya jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang atau perbaikan. Nah, dia sudah dilengkapi dengan peredam panas juga gitu. Nah, terus habis itu untuk di bagian depan, nah ini kita lihat, nah ini apron besi yang memanjang di depan. Pastikan bahwa apronnya ini aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu di bagian samping-samping ini juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan.
seperti itu. Oke, di bagian bawah juga. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, itu bisa kita periksa dari komponen-komponen metal, baut-baut segala macam yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu tidak ada karat dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Nah, oke, mesin sudah kita periksa. Sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, apabila mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, yang ini dia sudah new model ya, jadi ukurannya sudah lebih besar, akomodasinya juga lebih luas. Terus habis itu perawatannya murah, BBM-nya termasuk irit di kelasnya. Terus perawatannya pun juga mudah. Bengkel Suzuki resmi juga ada di mana-mana. Terus habis itu juga bengkel-bengkel biasa pun juga sudah banyak yang bisa menangani Suzuki R3 ini. Mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke. Nah, sekarang kita coba duduk di bagian belakang ya. Oke. Bagian belakang. Nah, ini kita coba buka pintu, kita coba masuk ke dalam. Oke, nah saya sudah masuk ke dalam. Oke, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar berapa jari nih? Mungkin sekitar 8 ya, 8 jari. Nah, terus untuk headroom saya masih ada dapat sekitar berapa jari nih? Mungkin sekitar 8 jari juga. Nah, terus habis itu untuk kita ke bagian belakang dulu ya. Kita ke bagian belakang, kita periksa dulu bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia ada ini buat cup holder. Terus habis itu di sini ada 2 seatbelt yang bisa diatur. Seatbelt 3 titik. Terus habis itu dia joknya ini bisa pelipatan 50-50 ya ke depan seperti itu. Oke, ada sandaran kepala juga. Nah, terus di sini ada cup holder juga nih. Ini ada cup holder. Oke. Nah, sekarang kita ke jok baris tengahnya ya. Nah, pada jok baris tengah ini dia ada 2 sandaran kepala. Pelipatan bangku bisa 60%, 40%, 60%. Nah, terus habis itu di sini ada ini. Nah, di sini ada cup holder. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kantong ya. Kantong di sarung jok. Terus habis itu di sini ada power outlet. Ada power outlet ya. Oke. Nah, terus ini ada handle ya. Handle dia paten ya, paten. Terus habis itu di sini ada 4 kisi AC. Jadi ada 3 pengaturan kecepatannya. Nah, kisi AC juga masih bagus semuanya. Nah, saya coba cek dulu nih ya. Angin AC juga masih dingin, masih oke, masih aman. Plafon juga kondisinya masih bagus. Nah, ini ada lampu baca di atas. Oke. Nah, sekarang kita ke door trim sini. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric, sama dengan jok nih kalau nggak salah bagian tengahnya. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock juga nih. Pengoperasiannya mudah, bisa dengan jari. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa nih. Kondisinya gimana? Masih oke atau tidak? Nah, ini sampai ke bawah dia sealer pintu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke belakang ya. Nah, ban juga kondisi juga masih tebal. Ban masih tebal, masih oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia lampunya juga unik ya. Kalau saya mengingat mobil ini Volvo, lampunya seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini ada ini lampu rem. Terus habis itu ini semprotan wiper, ada wiper. Tapi dia defogger belakang belum ada. Terus ini Suzuki, ini lampu. Oh, ada ini, ada sensor parkir 2. Oke, sekarang kita coba buka pintu bagasi belakang. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, ini juga penting kita perhatikan sealer kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, seperti itu ya. Sealer kondisinya masih oke, kita cek. Nah, terus habis itu juga di bagian-bagian sini pastikan tidak ada reparasi. Nah, bagian-bagian sini tidak ada reparasi. Nah, terus habis itu juga sini apabila jok baris ketiga tidak dilipat, masih ada space yang lebih besar ya dari R3 sebelumnya. Nah, cuman kalau jok ini dilipat ke depan dapat space yang jauh lebih besar untuk penyimpanan barang. Nah, terus di sini ada buat
nyimpen dongkrak cukup rapi ya, dongkrak, kunci-kunci segala macam ya. Oke. Nah terus di bagian kok agak susah nih. Nah agak ditekan dikit. Nah oke. Nah di bagian bawah juga ada, bisa dibuka 50-50. Di sini ada kompartemen juga. Nah di sini ada tas juga di situ ya. Oke. Nah sip. Oke, mungkin bagasi sudah kita cek. Sekarang kita beralih ke sini. Nah ini di sebelah kiri buat pengisian bensin. Terus kita periksa juga nih. Nah kita periksa di sini. Sini door trim juga kita periksa, kondisi juga masih oke, masih bagus. Terus habis itu ini child lock. Terus habis itu di sini sealer juga kita periksa, kondisinya masih oke atau tidak. Sip. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan kita periksa. Di sini door trim kondisi juga masih oke. Ini wood panel ya. Wood panel ini bahannya fabric. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari depan ya. Depan ini tampilan dashboard. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, coba kita periksa. Kita buka dulu jendelanya biar enak. Nah, di setir sendiri kita periksa. Nah, bagian setir ini kondisi setir juga masih oke. Nah, di sini ada pengaturan buat audio. Di sini untuk Bluetooth ya, untuk Bluetooth telepon, untuk koneksi Bluetooth telepon. Nah, terus di sini dia sudah airbag. Terus di sini dia wood panel nih, bagus. Jadi kayak kesan mobil premium. Nah, terus habis itu di sini buat indikator speedometer. Gelap ya, agak gelap. Nah, speedometer. Nah, terus habis itu kita beranjak ke sini. Nah, ini buat pengaturan sen lampu. Ini sama lampu fog lamp. Terus di sini buat pengaturan wiper depan belakang, air wiper. Nah, oke. Nah, di sini audionya dia sudah ini ya, sudah LCD TV, dan dia juga sudah kamera mundur. Terus habis itu di sini buat ini buat lampu hazard. Terus habis itu ini kisi-kisi AC ada dua di bagian tengah ya, di kiri dan kanan. Terus habis itu di sini, nah ini buat kontrol AC. Nah, kontrol AC dia di sini buat arah semburan angin AC. Terus di sini buat kecepatan AC, ada 4 level kecepatan. Terus di sini buat suhu AC. Nah, terus habis itu ini disorong ke kiri dan ke kanan, ini buat ventilasi dalam dan ventilasi luar. Nah, terus habis itu di sini ada colokan aux nih. Sini ada colokan USB sama aux. Terus habis itu di sini ada colokan 12 volt ya. Colokan 12 volt. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada 2 cup holder. Nah, yang uniknya ini cup holdernya ini ada buat buka ini. Kalau kita buka di sini, jadi AC, angin AC juga masuk ke sini. Jadi untuk menambah ketahanan dan kesegaran minuman dingin ya. Kalau kita punya minuman dingin, taruh di sini. Nah, ini dia Matic. Dia sampai low 2 D N R sama P. Nah, ini shift locknya, kondisi ini juga masih bagus tuasnya. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih, kalau ada bekas karat di kunci seat belt, berarti sama ada sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, airbag di sini juga ada. Sini ada airbag. Nah, ini kisi-kisi AC. Oke. Nah, terus habis itu di sini laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder 1, ada tempat penyimpanan terbuka. Sama, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di bagian atas ini sun visor, belum ada cermin. Bagian supir ini lampu baca. Di sini spion, belum ada pengaturan ini ya, kesilauannya. Terus habis itu di sini sun visor, ada cerminnya. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok kita, yaitu Suzuki R3 1,5 ya, 1,5 bensin tipenya GX Matic tahun 2018 yang sudah new model. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, harga mobil sama simulasi kredit saya cantumkan ya lengkap di deskripsi di sini. Jadi tolong dibaca seperti itu. Oke, deskripsi lengkap ada di sini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah. Terus habis itu juga kebetulan
ada rekanan leasing kami juga yang memberikan garansi gratis 1 tahun mesin dan transmisi ya bagi yang kredit. Oke. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kaki, terus power steering, pengereman, terus transmisinya dia responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita lihat dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk tes mobil. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya Zal Motor Channel. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus di Twitter dan TikTok Zal Motor. Nah, di akhir video ini saya juga akan menyantumkan playlist mengenai stok-stok kami yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai review-review mobil Suzuki yang lain, serta ada playlist mengenai video beberapa tips mencari mobil bekas atau second. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, teman, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.